Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah. Mari kita sama-sama buka dengan Al-Quran. Ila habibin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa banihi khususan ala hadina min syai'. Saya boleh Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ustaz dulu itu ada tamu kita yang mahasiswa yang jauh dari Maya, dari Kota Bogor ya. Jadi, betul ya. Alhamdulillah dia kalau kita punya mulai kecil dia sama primo dulu, sama main di Mekah. Bahkan cerita dia sama kita. Begitu mari kita Bapak Ibu dengarkan bersama kajian kita, sampaikan guru kita, Haji kita budaya sebagai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah salat maghrib isya Masjid As-Salam Kelurahan Kenaliasam Atas, Kecamatan Kota Baru yang dirahmati Allah. Kemarin kita membahas tentang fikih, sekarang kita membahas tentang qalbu, tentang tasawuf, tentang hati, supaya ketika kita beribadah kepada Allah itu hati kita tahu. Jangan sampai kita beribadah hati kita nggak tahu. Itu ketika beribadah hati kita nggak tahu berarti hati kita nggak khudur, hati kita nggak hadir. Fisik mau hadir di hadapan Allah tapi hati nggak hadir. Itu namanya ada rumah tapi kosong, nggak ada isinya. Oleh karena itu kemarin Imam Nawawi itu sudah menjelaskan kepada kita macam-macam orang beribadah itu yang ibadahnya diterima oleh Allah itu syaratnya adalah ikhlas, dan ikhlas itu hanya berada pada 3 posisi. Yang pertama ibadatul abid, yang pertama ikhlas itu berada pada ibadahnya seorang hamba. Gimana ibadahnya seorang hamba itu? Ibadah karena takut kepada Allah. Yang kedua ibadatul tujar, ibadahnya pedagang. Gimana ibadah pedagang itu? Ibadah pedagang itu ibadah karena cari keuntungan dari Allah, bukan dari siapa-siapa, tapi cari keuntungan dari Allah. Dan yang ketiga ibadatul ahrar, ibadah orang yang tidak mencari keuntungan apa-apa, orang yang tidak takut dengan Allah. Orang yang ketiga ini karena dia bebas, ahrar, maka ibadahnya itu karena dia bersyukur kepada Allah. Yang ketiga ini, dia sholat karena bersyukur, dia puasa karena bersyukur, dia melakukan apapun karena melaksanakan hak ubudiyahnya kepada Allah, karena dia mengerti wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepadaku. Jadi yang ketiga ini adalah tingkatan yang tertinggi. Dan di sini sudah dicontohkan oleh Rasulullah
ketika Rasulullah ditegur oleh istrinya atau ditanya oleh istrinya Aisyah, kenapa kok ibadahnya begitu nian sampai kakinya bengkak, lalu Rasulullah jawab, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura, apa aku enggak senang wahai Aisyah kalau aku dikatakan oleh Allah sebagai hamba yang pandai bersyukur. Tiga kelompok ini tidak akan masuk, tidak akan dapat kecuali illal mukhlisin, kecuali orang-orang itu yang ketika beribadah ikhlas. Gimana beribadah ikhlas itu? Ketika dia sholat maghrib, di dalam hatinya ia laksanakan sholat maghrib itu melaksanakan perintah Allah lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Apa yang ia lakukan semuanya itu adalah karena Allah Ta'ala. Kalau semua yang ia lakukan karena Allah Ta'ala, maka ibadahnya itu menjadi ikhlas. Dan ikhlas merupakan salah satu syarat diterimanya ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kemarin disebutkan Imam As-Samarkandi, ma'amila lillahi kubila, apapun yang dilakukan karena Allah, Allah akan terima. Wa ma'amila li ajli nasyirudda, apapun yang manusia lakukan untuk manusia yang lain, misalnya mencari pujian, mencari perhatian dan seterusnya, maka Allah tidak akan terima itu. Oleh karena itu ketika kita beramal, baiknya kita lakukan lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Memberi karena Allah Ta'ala, memberi makan karena Allah Ta'ala, memberi makan ayam yang kita punya karena Allah Ta'ala, semuanya karena Allah Ta'ala, menjalankan perintah Allah. Kalau seperti itu, maka amalnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu syarat untuk diterimanya amal kita adalah ikhlas. Tapi Imam Nawawi menyebutkan, wa'lam annal ikhlas waqad ta'rudu lahu afatul ujubi. Ketahuilah bahwasanya beliau menyampaikan ikhlas itu kadang-kadang ada pengganggunya, ada yang merusak ikhlas itu. Yang tadinya ikhlas itu ada yang merusak. Apa yang merusak? Afatul ujubi, yaitu bencana ujub. Ujub itu apa? Ujub itu sesuatu yang ada di dalam hati, merasa diri lebih dari orang lain tapi belum keluar lewat mulut. Merasa diri lebih hebat dari orang lain tapi belum keluar, orang lain belum tahu. Jangankan orang lain, istri, anak belum ada yang tahu. Yang tahu hanya dalam diri, bahwasanya diri merasa lebih dari orang sekitarnya atau lebih dari orang sebelahnya. Kayak gitu, aku pun juga bisa, bahkan lebih dari, tapi belum keluar. Itu namanya ujub. Kalau ujub seperti ini, maka akan merusak amal, habita amaluhu. Lalu apa ada seperti itu? Ada ujub yang seperti itu, merasa diri lebih dari orang lain. Satu contoh, kelihatan ujubnya itu tidak ngomong tapi kelihatan ada. Di satu masjid, bukan di sini, di satu masjid itu ada orang rajin sekali ke masjid, rajin sekali. Tetapi kalau dia nggak jadi imam, pulang dia. Ketika udah qomat Allahu Akbar, Allahu Akbar, ternyata ada orang lain maju, balik dia, nggak jadi sholat jamaah. Ini sholatnya bukan lillahi ta'ala. Itulah penyakit ujub tadi, merasa diri lebih dari orang lain sehingga merasa berhak menjadi imam. Padahal yang menjadi imam itu adalah afsahuhu lisanan, yang paling fasih lisannya, artinya baca Al-Qur'annya paling bagus. Wa afqahuhu, dan juga orang yang paling faqih di antara orang itu, artinya orang yang paling paham tentang fikih sholat, yang paling paham. Maka orang seperti itu yang berhak adalah yang menjadi imam. Oleh karena itu di dalam diri manusia itu Imam Al-Ghazali menyebutkan ada orang itu, kita ini nanti termasuk yang mana? Ada 4 orang itu. Yang satu itu rajulun yadri wa huwa yadri annahu la yadri. Ini baik ini. Rajulun yadri annahu yadri, rajulun yadri annahu yadri annahu la yadri. Ada orang yang tahu bahwasanya dirinya tahu kalau dirinya enggak tahu gitu. Itu
Itu orang pertama, itu bagus itu. Orang yang tahu kalau dirinya itu nggak tahu. Orang yang seperti ini biasanya nggak rebutan podium, orang seperti itu, nggak rebutan jadi imam. Dia tahu kalau dirinya nggak tahu, maka sukanya dia mendengarkan. Yang kedua, rajulun la yadri annahu la yadri. Ada orang yang dia tidak tahu kalau dirinya nggak tahu, taunya tahu semua gitu. Nah ini yang susah ini. Orang yang tahu, orang yang tidak tahu kalau dirinya nggak tahu. Jadi pokoknya ada kesempatan maju, ada kesempatan maju. Oh, salah nggak salah urusan nanti. Yang seperti ini ngerusak yang seperti ini. Dia nggak tahu kalau dirinya nggak tahu. Ketika jadi imam, bahkan imam sholat asarnya suaranya dikeraskan dan 5 rakaat. Kan rusak yang seperti ini, sholat seperti ini. Nah ini rajulun la yadri annahu la yadri. Ada orang rajulun yadri annahu yadri. Orang yang tahu kalau dirinya itu tahu. Orang seperti ini biasanya memposisikan diri. Orang yang tahu kalau dirinya tahu. Yang seperti ini biasanya selamat, yang seperti ini. Tahu kalau dirinya tahu. Tapi ada juga orang yang rajulun la yadri annahu yadri. Orang yang nggak tahu kalau dirinya tahu. Dia nggak tahu kalau dirinya tahu. Itu kalau disuruh maju susah itu. Padahal dia bisa. Silakan jadi imam. Pak Maman aja lah, kayak gitu. Itu biasanya orang yang nggak tahu kalau dirinya tahu. Orang tahu kalau dirinya itu adalah tahu, tapi dirinya nggak tahu kalau dirinya itu adalah tahu. Nah, ini ada 4 orang ini yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Afatul ujub, bencana ujub ini merusak amal. Ketika seseorang beramal dibarengi dengan ujub, maka amalnya itu akan rusak. Habita amaluhu faman a'jaba bi amalihi habita amaluhu. Siapa orang yang ujub dengan amalnya, maka rusak amalnya. Wa kadzalika man istakbara habita amaluhu. Demikian juga orang yang takabur ibadah tapi takabur, ada itu merasa dirinya itu lebih gitu dan ditunjukkan kepada orang. Kalau ujub itu belum keluar, tapi kalau riya itu sudah keluar, orang tahu sudah itu. Jadi itu bedanya antara ujub dengan riya. Kalau riya orang sudah tahu karena kita ngomong, tapi kalau ujub itu orang belum tahu. Apa ada seperti itu? Ada. Kadang-kadang riya itu, ikhlas itu, kadang-kadang yang merusak tetangga dewek. Kadang-kadang lo apa ya? Iya, kadang-kadang bisa tetangga merusak ikhlasnya tetangga. Satu contoh, umpamanya di Masjid As-Salam ini kemarin sedang bangun. Jadi ada ibu-ibu kan biasanya kalau ibu-ibu pagi itu kan ngumpul di toko sayur, biasanya gitu kan. Di sini ibu-ibu juga suka kalau pagi-pagi belanja ke toko atau warung sayur gitu. Ada ya? Iya, kadang-kadang seperti itu di tempat saya seperti itu. Kalau pagi-pagi itu sudah ngumpul di warung sayur. Kebetulan si Ibu Anisah bertemu dengan si Ibu Halimah. Ibu Anisah ini orangnya pas-pasan, Ibu Halimah ini orang kaya. Ibu Halimah orang kaya ini ketika dia melihat masjid sedang dibangun itu terlihat oleh orang lain diam, gak kelihatan gerakannya. Kaya dia, mobilnya ada 7, tokonya aja 8, CV-nya ada 7, banyak, pokoknya duitnya banyak. Soal duit tidur, istilah orang Jambi itu tidur di atas duit, tidur di pucuk duit. Ya, saking banyaknya duit itu. Si Ibu Anisah ini ngomong, padahal si Ibu Halimah tadi sudah nyumbang semen ke masjid tersebut sekitar 200 sak semen. Berapa ratus kalau 200 sak semen itu? Gak tahu sekarang berapa harga semen itu. Pokoknya banyak ya, 200 sak semen dia nyumbang ke masjid itu. Dia bilang sama pengurus masjid, Pak pengurus masjid, tolong
saya menyumbang ini, cukuplah Pak pengurus masjid yang tahu dan Allah dicatat sajalah dari hamba Allah, biar nggak terlihat orang lain. Cukup Pak pengurus masjid saja yang tahu, nggak usah dikasih tahu oleh orang lain. Itu sebutannya Ibu Halimah kepada pengurus masjid. Akhirnya pengurus masjid tadi langsungnya, bagian pembangunan langsung nyatat 200 sak semen dari hamba Allah dalam kurung Ibu Halimah. Tidak ada orang lain tahu. Ya, Ibu Anisah tadi yang kebetulan bareng-bareng, Ibu Anisah nyumbang juga 1 sak semen. Karena orangnya pas-pasan, nyumbang 1 sak semen. Nyentil sama Ibu Halimah. Bu, ngapo? Ibu kan lihat masjid kita As-Salam itu sedang bangun. Iya, emang kenapa? Bu, iya Ibu nyumbang 1 atau 2 sak semen. Apa kata Ibu Halimah? Ya, insya Allah saya nyumbang, tolong doakan saya supaya tergerak nyumbang. Padahal sudah 200 sak semen itu. Tolong doakan saya supaya segera nyumbang. Ibu Anissa itu langsung ngegas, Bu Halimah, nyumbang itu nggak perlu didoakan, nyumbang itu langsung antar sak semen ke sana, nggak perlu nunggu orang yang mendoakan ibu. Kira-kira kalau ibu dipelototi seperti itu, jawab nggak kira-kira? Terpaksa ngomong. Bu Anissa, iya Bu, Ibu tahu nggak di sebelah kanan Masjid As-Salam itu? Iya tahu. Itu ada nggak kira-kira sak semen yang numpuk di sana? Ada. Berapa jumlahnya? Banyak Bu, mungkin sekitar 200-an. Itu yang nyumbang siapa Bu? Nggak tahu, paling orang-orang itu aku Bu. Nah, langsung ngomong akhirnya. Rusak gara-gara tetangga. Oleh karena itu, kalau kita jadi tetangga, tidak usah dikte seperti itu. Kasihan tetangga yang tadinya sudah ikhlas karena Allah, akhirnya nunjukkan amalnya. Tetapi ketika nunjukkan amal itu sambil marah dan ujub bahwasanya dia nyumbang lebih banyak dari Ibu Anissa yang hanya 1 sak semen tadi, maka habito amaluhu, amalnya menjadi rusak. Ini gara-gara tetangga nih, amalnya jadi rusak itu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Watsani, yang kedua, orang yang beramal dan amalnya itu dibarengi dengan niat. Kemarin itu ada tiga tingkatan. Kemudian berikutnya dijelaskan oleh Imam Nawawi, ayyaf ala dzalika li talabid dunya wal akhirah jami'an. Ada orang yang beramal itu kedua-duanya diniatkan untuk mencari dunia dan akhirat kedua-duanya. Kalau yang seperti itu, fadhahaba ba'du ahlil ilmi ila anna amalahu mardudun. Ada orang yang berpendapat, ulama berpendapat amalnya itu tertolak kalau seperti itu. Maka ketika kita beribadah, kita beramal itu niatkan karena Allah. Sedekah niatkan karena Allah, bukan dunia dan akhirat. Umpamanya begini. Ada orang datang ke masjid. Begitu datang ke masjid, niatnya itu ada 2. Yang satu niat dia nyumbang karpet sebanyak 10 gulung, panjangnya 20 meter 1 gulung, sebanyak 10 gulung. Kan banyak itu ya. Kemudian niat yang kedua supaya nanti dipilih menjadi calon legislatif. Ada tidak seperti itu? Jadi nyumbang ke masjid itu tujuannya ada 2, satu untuk akhirat, satu untuk dunia. Sebagian ulama menyebutkan yang seperti itu mardudun, maka amalnya ditolak. Mestinya jauhkan niat supaya dia dipilih jadi legislatif, tapi sumbanglah atau wakaflah ke masjid tapi karena Allah. Nanti ketika Allah mendudukkan dia di legislatif, maka pasti dia akan duduk. Tapi tidak usah di dalam hati niat supaya orang-orang yang ada di masjid itu memilih dia untuk jadi calon legislatif. Umpamanya gitu, ini contoh saja. Maka kedua-duanya ini kalau diniatkan, amaluhu mardudun, amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wastadalla biqaulihi sallallahu alaihi wasallam fil khabaril rabbani. Ulama yang menyebutkan kalau niat kedua-duanya
dunia dan akhirat itu ditolak, itu adalah dalilnya hadis qudsi. Yaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ana aghna syuraka'a anisyirki. Aku tidak perlu persekutuan orang yang suka mensekutukan. Faman amila amalan asyraka fi ghairi. Siapa orang yang beramal dan dalam amalnya itu mensekutukan aku kepada yang lainnya, fa anna bari'un minhu, aku lepas tangan. Kata Allah begitu. Jadi Allah itu tidak mau diduakan. Ana bari'un minhu, aku bebas darinya, artinya aku lepas tangan. Oleh karena itu ketika kita beramal, maka ikhlasnya itu adalah karena Allah. Kalau tujuannya itu Allah, berarti itu adalah ikhlas. Tapi kalau tujuannya itu kepada manusia, itu berarti linnasi, bukan lillahi. Allah tidak mau lillahi wan nasi, enggak mau. Allah karena Allah dan karena manusia tidak mau. Berarti Allah itu maunya adalah diesakan. Wa ila hadza al-Harits al-Muhasibi fi kitab ri'ayah, dan wa ila hadza dzahaba al-Harits al-Muhasibi fi kitab ri'ayah, dan ini yang diambil pendapatnya oleh Imam Al-Harits Al-Muhasibi di dalam kitab Ar-Ri'ayah. Oleh karena itu beliau mengatakan faqala al-ikhlasu anturidahu bi ta'atihi. Namanya ikhlas itu adalah menginginkan Allah dengan mentaatinya. Itu namanya ikhlas. Ikhlas itu tujuannya adalah Allah dan dengan cara mentaati perintahnya, wala turidasi wahu, dan tidak ingin kepada yang lainnya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kunci dari ikhlas adalah tujuan kita adalah Allah. Oleh karena itu semua yang kita lakukan adalah lillahi ta'ala. Orang mau naik haji juga lillahi ta'ala, dan bahkan ketika naik haji itu ditekankan tuh walillahi 'alan nasi hijjul baiti, ditekan oleh Allah, walillahi, dan untuk Allah dan karena Allah. Jadi karena naik haji itu rentan dengan riya, rentan dengan ujub, karena nampak kita diundang untuk makan kan gitu kan. Karena rentan, oleh karena itu ditekan oleh Allah di dalam Al-Quran, walillahi 'alan nasi hijjul baiti, lillahi didahulukan. Itu menunjukkan bahwasanya naik haji itu adalah rentan dijangkiti atau dirusak oleh penyakit riya, penyakit ujub. Wariya'u naw'ani, riya itu ada dua macam. Alla turida bi ta'ati illan nas. Yang pertama, riya itu adalah tidak mau melaksanakan sesuatu kecuali untuk manusia. Jadi dia beribadahnya itu hanya supaya dilihat oleh orang, supaya nanti kalau nyalon terus dipilih, kelihatan. Jadi yang seperti itu riya yang pertama linnasi. Jadi yang ia lakukan linnasi. Wasani ayuridan nasa warabban nasi. Ini yang tadi kayak yang pertama tadi. Yang dia inginkan adalah manusia dan juga Tuhannya manusia, maksudnya adalah Allah. Jadi ia lakukan karena manusia dan karena Allah. Wa kullahuma mahbutun. Kedua-duanya beramal karena manusia, beramal karena manusia dan Allah, kedua-duanya dibarengkan, mahbutun lil amali, maka amalnya menjadi sia-sia. Wa naqala hadzal qaul al-Hafidz Abu Nu'aim fil Hilyah, dan ini juga dijelaskan atau diambil pendapatnya oleh Abu Nu'aim di dalam kitab Al-Hilyah, an ba'dis salafi, dari sebagian ulama salaf. Wastadalla ba'duhum ala ba'din aidan biqauli ta'ala. Dalilnya apa? Dalilnya adalah al-jabbarul mutakabbiru subhanallahi amma yusyrikun. Itu dalilnya. Kenapa kok kita beramal karena manusia, karena Allah itu enggak boleh? Karena al-jabbarul mutakabbiru subhanallahi amma yusyrikun. Allah itu maha agung, Allah itu maha suci dari semua yang mereka persekutukan. Artinya
Ketika seseorang itu beramal mensekutukan dengan yang lain, Allah tidak perlu dengan amalnya itu. Fakama annahu takabbara 'ani zaujati, karena Allah itu sangat tidak perlu dengan pasangan. Allah nggak perlu istri, kira-kira gitu. Allah nggak perlu istri. Kalau perlu istri itu bukan Allah. Jadi Allah nggak perlu istri. Makanya kita sebut Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wal waladi, Allah nggak perlu anak. Wasyariki, apalagi Allah tidak perlu persekutuan. Takabbara ayyuqbala amalan ayyusraka bihi ghairahu fa huwa ta'ala akbar. Untuk apa Allah menerima amal yang di dalamnya dipersekutukan? Karena Allah itu maha agung. Allah tidak perlu persekutuan. Kabirun, Allah itu maha agung. Mutakabbirun, Allah itu maha besar. Faqala As-Samarqandi rahimahullah, Imam As-Samarqandi rahimahullah mengatakan, ini tadi yang sudah saya sampaikan sebelumnya, ma fa'ala lillahi ta'ala kubila. Apapun yang Allah lakukan, apapun yang orang lakukan karena Allah, ma fa'ala lillahi ta'ala kubila. Apapun yang manusia lakukan karena Allah, pasti Allah akan terima. Duduk di sini iktikaf lillahi ta'ala, Allah akan terima iktikaf kita. Nanti akan ada penjelasan. Duduk sama-sama di masjid nilainya bisa berbeda. Satu nilai istirahat, satu nilai ibadah. Itu apa nanti? Itu nanti ada penjelasannya. Wa ma fa'ala min ajlin nasi rudda, dan apapun yang dilakukan untuk manusia maka amalnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mithalu dzalika, ini beliau memberikan contoh. Man sholat zuhra masalan, umpamanya ada orang yang sholat zuhur. Orang sholat zuhur, wa qasada ada ama faradallahu ta'ala alaihi. Ketika ia melakukan sholat zuhur itu, ia berniat melakukan sholat zuhur itu adalah melaksanakan perintah Allah. Bagus itu. Orang sholat zuhur, niatnya dalam sholat zuhur itu adalah menjalankan perintah Allah. Walakinnahu tawwalahu, akan tetapi sholat zuhurnya itu dipanjang-panjangkan. Maksudnya itu ketika dia takbiratul ihram dipanjang-panjangkan. Ketika dia bacaan tegak pertama itu dipanjang-panjangkan. Rukuknya dipanjang-panjangkan. Iktidalnya dipanjang-panjangkan. Kenapa? Karena di sebelahnya itu ada besan. Umpamanya begitu. Jadi dipanjang-panjangkan gitu. Besan jauh nih dari Padang nih. Wa arkanahu, dan rukunnya juga dipanjang-panjangkan, baca Fatihahnya itu dipanjang-panjangkan. Wa qira'atahu, dan juga bacaannya dipanjang-panjangkan. Wa hasana hay'atahu, dan sunah-sunah hayatnya dibagus-bagusi, gerakannya itu dibuat lembut-lembut itu. Berbeda dari biasanya. Min ajlin nasi, tujuannya adalah untuk besan sebelahnya tadi. Tujuannya untuk manusia. Fa aslu sholati maqbulun, dasar sholatnya adalah diterima. Dasar sholatnya diterima. Umpamanya gini, biasa sholat zuhur itu cuma 3 menit. Kemudian karena ada besan menjadi 5 menit. Yang 2 menit itu enggak diterima. Yang 3 menit itulah yang diterima oleh Allah. Karena yang 2 menit itu dipanjang-panjangkan, di luar dari kebiasaannya. Oleh karena itu, kalau sholat di depan orang ya lebih baik biasa-biasa saja. Kalau mau dipanjang-panjangkan, misalnya rakaat pertama 1 halaman surah Al-Baqarah, rakaat kedua 1 halaman surah Al-Baqarah, itu sholatnya di rumah saja. Jangan di masjid, apalagi kalau jadi imam. Nanti tengok assalamualaikum hilang sudah semuanya, lah pada balik semuanya. Oleh karena itu jangan membebani jamaah. Asli sholatnya diterima oleh Allah, tetapi yang dipanjang-panjangkan tadi tidak diterima. Wa amma ma tawalahu wa hasanahu min ajlin nasi fa ghairu maqbulin. Adapun yang dipanjang-panjangkan, yang dibagus-bagusi,
gerakannya dibagus-bagusi, bacaannya dibagus-bagusi, li ajli nasi, tujuannya untuk manusia, fa ghairu maqbulin, yang seperti itu tidak diterima oleh Allah, yang biasa saja yang diterima oleh Allah. Li annahu qasada bin nas, karena yang dimaksud tujuan untuk memperpanjang, memperbagus itu adalah manusia, maka tidak diterima oleh Allah. Wasu'ila Syekh Izzuddin bin Abdul Salam, seorang ulama bernama Izzuddin bin Abdul Salam, ini juga ulama tahun 400 Hijriah, ini ulama Izzuddin bin Abdul Salam. Amman shalla fatawala sholatahu min ajlin nas. Pernah ditanya tentang orang yang sholat tetapi sholatnya itu adalah tujuannya untuk manusia. Faqala, beliau menyampaikan arju alla yahbita amaluhu. Beliau dengan santun menyampaikan, aku berharap kepada Allah mudah-mudahan amalnya tidak sia-sia. Itu yang tidak ekstrim. Kalau ekstrim amalnya ditolak gitu kalau ekstrim. Tapi beliau orangnya lembut, karena beliau ini membuat atau menyusun sebuah kitab, dan kitabnya itu sangat bagus, namanya Syajaratul Ma'arif. Kitabnya itu namanya Syajaratul Ma'arif. Itu kitab yang digandrungi oleh Gus Bahak juga itu. Itu namanya kitab Syajaratul Ma'arif, kurang lebih segini tebalnya. Itu yang disusun oleh Syekh Izzuddin bin Abdul Salam. Hadza kulluhu idza hasala syarik fi sifatil amali. Ini semua apabila amalnya itu diliputi oleh persekutuan. Artinya dia beramal bukan karena Allah semata. Fa in hasala fi aslil amali bi an shallal faridata min ajlillahi ta'ala wan nasi fala tuqbalu sholatu. Ketika dasar sholatnya, yang dicapai dari sholatnya itu adalah melaksanakan sholat fardu karena Allah dan karena manusia, maka sholatnya tidak diterima. Li ajli tasyriki fi aslil amali. Karena apa? Karena tujuannya adalah mensekutukan amalnya itu kepada orang, antara orang dan Allah. Wa kama yakunu riya'u fil amali yakunu fit tarkil amali. Demikian juga riya itu adalah pada saat melaksanakan amal, melaksanakan ibadah, demikian juga meninggalkan ibadah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada riya itu karena menjalankan ibadah, ada riya karena tidak jadi ibadah. Insyaallah ini akan kita bahas yang berikutnya. Sekarang kita kasih kesempatan untuk bertanya, karena waktu isya kita adalah jam 7:35. Silakan Bapak dan Ibu. Dipersilahkan yang bertanya Mengenai ibadah yang saat ini kita lakukan, sudah ikhlas atau belum? Ataupun ada kendala-kendalanya dalam pengamalannya? Ada jawaban? Ada yang mau tanya itu? Nggak sampai Pak? Nggak sampai. Keras ya? Suaranya keras ya? Ya lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita semaksimal mungkin dalam beribadah, sholat fardu maupun sholat sunnah maupun sholat amal sunnah lainnya, supaya niat kita itu, batin kita dan zahir kita itu ingat dengan Allah dari takbir sampai salam, supaya ibadah kita itu diterima lebih banyak. Kalau kata guru yang lain itu sehalus pasir, kalau batin kita nih benar-benar menghadap Allah itu lebih dari besarnya dunia ini. Nah, itu bagaimana cara beribadah dengan batin yang ikhlas kepada Allah. Kalau dengan zahir dengan batin itu lebih baik lagi Pak. Iya. Iya. Baik. Itu teorinya gampang, cuman pelaksananya yang sulit itu. Iya. Contohnya saja sholat Pak ya, biasanya sholat itu biasanya contohnya yang paling awal sholat atau berwudu.
Maka berwudu atau sholat, kan sholat diawali berwudu. Berwudu itu bagusnya niat adalah mulai dari membasuh tangan. Membasuh tangan itu maksudnya belum wudu tuh, baru mencuci sela-sela jari, baru mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Di situ sudah mulai niatnya terus dibawa sampai ngusap muka, sampai ngusap tangan, membasuh tangan, kemudian ngusap kepala, kemudian sampai ke kaki. Itu niatnya dibawa terus. Oleh karena itu, supaya niatnya terbawa terus dalam hal wudu dulu Pak ya, dalam hal wudu dulu supaya niatnya dibawa terus, makanya ketika kita membasuh tangan ini kita membaca bismillahirrahmanirrahim, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari lillahi ta'ala. Kemudian setelah itu istinsyak. Ketika kita istinsyak ini, di dalam hati kita memohon kepada Allah, ya Allah hilangkan dosa dari hidungku ini pada saat istinsyak. Kemudian setelah pada saat kita berkumur-kumur, ya Allah hilangkan dosa yang berasal dari mulutku, karena mulut ini kan sering berdosa ini, ngomongin orang, atau kalau ngomong nyakitin hati orang. Orang masih sakit gitu, dia sudah lupa, nggak ingat lagi kalau kemarin nyakiti, terus diulang lagi. Ini nyakitin terus. Itu gara-gara mulut. Setelah kita membasuh mulut berdoa seperti tadi, ya Allah hilangkan dosa yang dari mulutku. Kemudian membasuh muka. Pada saat membasuh muka itu kita berdoa supaya niat wudhu kita tuh lengket terus. Doanya adalah Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ya Allah, putihkan, sinarkan mukaku ini di hari orang-orang kafir semuanya mukanya pada tenggelam, maksudnya mukanya buram. Maka pada saat membasuh muka, Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Kemudian pada saat kita selesai membasuh muka, kita membasuh tangan. Pada saat membasuh tangan ini kita berdoa Allahumma tini kitabi biyamini, ketika basuh kiri wala tu'tini bisimali. Ya Allah, berikan catatan amalku nanti dengan tangan kanan, jangan engkau berikan dengan tangan kiri. Itu pada saat kita membasuh tangan. Kemudian setelah membasuh tangan, basuh tangan, mengusap kepala, jangan lupa, masa lupa. Sudah basuh tangan, mengusap kepala atau sebagian kepala. Mengusap kepala semuanya boleh, atau sebagian kepala sini aja boleh. Saat mengusap kepala itu kita berdoa Allahumma harim sya'ri wa basyari 'alan nar. Ya Allah, haramkan rambutku dan kulit tubuhku dari api neraka. Kenapa? Karena nanti kita akan berada di atas siratal mustaqim untuk menuju surga. Di situ di bawahnya ada neraka. Kalau kita berwudu berdoa seperti itu, maka kita akan selamat dari luapan api neraka. Kita tidak akan panas. Allahumma harim sya'ri wa basyari 'alan nar. Ya Allah, haramkan rambutku dan seluruh kulit tubuhku dari api neraka. Kemudian setelah itu membasuh apa? Telinga, kuping boleh juga. Membasuh telinga. Pada saat membasuh telinga ini, niat kita adalah ya Allah hilangkan dosa yang berasal dari telinga. Karena telinga ini kadang-kadang mendengarkan omongan gunjingan-gunjingan orang dan kita menikmati, tambah senang. Bukan hanya senang, nambahi malahan. Yang seperti itu dosa dari kuping. Setelah itu baru membasuh kaki. Pada saat membasuh kaki kita berdoa Allahumma tsabbit qadami 'alas sirati. Ya Allah, kuatkan kakiku pada saat meniti siratal mustaqim. Karena siratal mustaqim itu Bapak dijelaskan dalam kitab Al-Ghunniyah dalam sebuah hadis yang sangat panjang. Siratal mustaqim itu panjangnya melewatinya itu adalah satu jembatan itu 70 tahun perjalanan. 70 tahun perjalanan itu panjangnya. Sementara di atas neraka itu ada 7 jembatannya, ada 7. Siratal mustaqim bukan 1 tapi 7. Inna fi jasri jahannama sab'u qanatir. Di atas neraka jahanam itu ada 7 jembatan.
Fi kulli qantaratain sab'una aman. Setiap antara satu jembatan ke jembatan berikutnya itu dilalui sebanyak 70 tahun. Berarti kalau 70 tahun satu jembatan ada 70, ada 7, berarti 7 kali 70. Saya hitung kemarin itu 490 tahun. Bayangkan Pak, kalau kaki nggak kuat gimana kira-kira itu. Makanya pada saat membasuh kaki itu Allahumma sabbit qadami alas sirati. Oleh karena itu di situ dijelaskan ketika kita capek di situ ada rest areanya, kalau bahasa kita sekarang itu ada rest area. Kapan kita mendapatkan rest area itu? Kalau kita suka menjalankan puasa-puasa sunnah. Puasa Senin Kemis, puasa Rajab, puasa Sya'ban, puasa Asyura. Ketika kita menjalankan puasa-puasa sunnah itu, di situ nanti kita ada rest area diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini kaitannya banyak sekali. Ketika Imam Al-Ghazali menjelaskan, itulah yang disebut dengan al-faraidu ra'sul mali wan nawafilu ribahun. Yang disebut dengan fardu itu adalah modal dagang, dan sunnah-sunnahnya itu adalah keuntungannya. Itulah tadi keuntungannya. Kita capek, kita dapat istirahat, dan di situ banyak makanan-makanan, banyak pokoknya yang kita perlukan semuanya cukup di situ. Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah. Nah, itulah kenapa pada saat kita membasuh kaki itu kita berdoa Allahumma sabbit qadami alas sirati. Ketika kita menjalankan itu semua, maka diri kita akan dijaga oleh Allah dari api neraka. Kemudian kaki kita kuat pada saat meniti siratal mustaqim sampai masuk ke pintu surga. Ini masih wudunya. Waktunya dikit lagi. Nah, saya singkat saja. Ketika kita sholat, memang pada saat sholat itu setan masuk, Pak. Ketika azan, setan itu lari terkencing-kencing sampai terbirit-birit itu. Terbirit-birit sampai terkencing-kencing. Sampai nggak kedengaran, baru dia berhenti lari. Nanti selesai azan, dia akan datang lagi. Begitu qomat, lari lagi terbirit-birit lagi. Begitu selesai qomat, dia datang lagi. Itulah mengganggu kita. Yang tadinya kita nggak ingat kunci di mana, pada saat sholat baru ingat, oh kunci ada di situ. Itu memang gawe setan. Oleh karena itu pada saat kita sholat, sebelum kita sholat kita bermohon kepada Allah, minta perlindungan dari setan. Dan oleh karena itu kita juga harus memanage hati kita. Ketika hati kita mulai lari kemana-mana, begitu ingat langsung hadirkan lagi. Pokoknya gitu saja. Nanti lama-lama akan terbiasa. Karena apa? Sholat itu supaya naik di hadapan Allah, syaratnya diantara adalah hudurul qalbi. Hatinya hadir. Nanti ada pembahasan berikutnya ini. Ada bahasan halaman yang satu lagi ini. Sekarang ada halaman di sini, halaman di sini nanti akan dijelaskan. Jadi artinya ketika kita sholat, pada saat sholat itu hati kita harus kita hadirkan. Begitu ingat, biasanya kan begitu, apalagi ibu-ibu pas lagi siang-siang sholat duhur, lagi husu-husunya setelah duhur, tiba-tiba hujan deras. Nah, ingat jemuran. Itu yang umumnya ibu-ibu. Kalau bapak-bapak nggak ingat sama jemuran, karena bapak-bapak jarang jemuran. Nah, kalau ibu-ibu biasanya langsung ingat itu, oh jemuran belum diangkat. Itu pada saat sholat, pada saat sholat. Oleh karena itu dulu ada pernah seorang tukang, Pak, ada tukang itu pulang, begitu pulang sampai di rumah bocor, genteng bocor, karena dia tukang manjat sendiri. Pas begitu bocor ditengok, rupanya ada kayu yang melintang, dipotong kayu itu. Pas kayu itu dipotong, dia terus taruh gergajinya itu di atas genteng. Begitu ditaruh di atas genteng, lupa dia ngambil geraji, langsung gentengnya ditutup dari dalam. Terus dia turun. Subuh-subuh dia bangun, belum sholat sudah nyari alat-alat tukangnya tadi. Bilang sama istrinya, Bu, mana alat bapak kemarin itu? Kemarin kan bapak benerin genteng, sekarang alatnya nggak ada, Bu. Curiga si suami, alatnya disingitin oleh istri. Apa kata si istri? Pak, ambil wudhu dulu, sholatlah. Aku perlu alat, bukan perlu sholat, katanya. Ya sudahlah, ikutilah sekali ini, kata ibu.
ambil wudhu, sholat subuh dulu. Akhirnya suami ini kebetulan nurut sama istrinya, disuruh sholat dia. Pas begitu sholat Allahu Akbar, mulai setan datang. Oh iya, di atas genteng lagi sholat ingat dia. Lagi sholat ingat. Oleh karena itu pas lagi hati pergi, segera dikembalikan. Oleh karena itu kita harus sadar kalau kita sedang sholat. Barangkali itu saja. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.